Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Dr. Siska Sasmita, SIPMPA, dan teman-teman semua yang telah berkenan untuk menyaksikan presentasi kelompok kami hari ini. Nah, kami dari kelompok yang terdiri atas saya, Anissa Putri dengan NIM 230420009 dan Laura Amelia Rahma dengan NIM 230420049. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kajian yang berjudul Analisis Fenomena Administrasi Publik di Kawasan Wisata Danau Maninjau melalui perspektif Good Governance. Mungkin langsung saja kami untuk membacakan atau memaparkan materi dari hasil diskusi kami. Yang pertama itu ada pendahuluan. Idul Fitri, di libur Idul Fitri sering dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata salah satunya ke Danau Maninjau yang terkenal dengan panorama yang indah dan sejuk. Namun meningkatnya sejumlah pengunjung yang menyebabkan berbagai personal seperti macet, harga tidak terkendali, dan kurangnya fasilitas. Masalah ini menunjukkan perlunya pembenahan manajemen berbasis administrasi publik melalui pendekatan good governance. Kami mengkaji bagaimana pengelolaan kawasan ini bisa dilakukan secara lebih tertib dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya itu ada landasan teori good governance. Good governance adalah prinsip utama yang meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, responsivitas, dan keadilan. Partisipasi berarti masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan. Transparansi memberikan akses informasi yang jelas, akuntabilitas memastikan pejabat bertanggung jawab. Prinsip lainnya mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan pemerataan hasil pembangunan. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dari good governance. Itu ada 7. Yang pertama ada partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, supremasi hukum, responsivitas, dan keadilan. Baik, untuk yang pertama itu ada partisipasi. Partisipasi masyarakat di Danau Maninjau masih rendah karena keterlibatan mereka dalam pengambilan kebijakan sangat terbatas. Banyaknya pelaku lokal seperti pedagang dan tukang parkir yang tidak dilibatkan dalam pengelolaan wisata sehingga terjadi kekacauan. Nah, solusinya bisa dibentuk forum komunikasi antar warga, pelaku usaha, dan pemerintah untuk merumuskan kebijakan secara bersama. Selanjutnya itu ada transparansi. Kurangnya informasi yang jelas bagi wisata menjadi masalah serius mulai dari ketidakadaan peta, jalur alternatif, hingga pusat informasi. Pemerintah seharusnya memanfaatkan media digital untuk menyebarkan informasi secara real time, seperti lewat website atau grup media sosial. Nah, hal ini bisa meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pengunjung. Selanjutnya itu ada akuntabilitas. Di Danau Maninjau belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas lalu lintas kebersihan, pengawasan pedagang. Ketika terjadi masalah, masyarakat tidak tahu harus mengadu kemana. Nah, solusinya itu adalah membentuk membentuk tim khusus selama masa liburan dengan tugas dan pelaporan yang jelas agar pengelolaan terasa profesional dan bertanggung jawab. Baiklah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Laura. Kepada Laura, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya saya masih membahas mengenai prinsip-prinsip tadi. Selanjutnya prinsip efektivitas dan efisiensi. Next. Fasilitas di Danau Maninjau tidak mampu menampung lonjakan wisatawan seperti toilet yang terbatas dan tempat sampah yang penuh. Pemerintah bisa mengantisipasi ini dengan menyediakan fasilitas tambahan dan melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra. Ini tidak hanya efisien dari sisi anggaran, tetapi juga efektif meningkatkan pelayanan. Selanjutnya, prinsip yang kelima,
Next, moderator. Supremasi hukum. Aturan di kawasan Danau Meninjau sering diabaikan. Banyak pedagang liar berjualan tanpa izin menyebabkan kemacetan. Lemahnya penegakan hukum membuat masalah terus berulang. Pemerintah perlu menegakkan aturan secara tegas dan adil agar kawasan wisata tetap tertib dan aman. Dan prinsip yang keenam yaitu responsivitas. Responsivitas berarti cepat tanggap terhadap masalah. Namun, pemerintah di Danau Meninjau sering lambat menanggapi keluhan masyarakat dan wisatawan. Harusnya dibentuk pos pengaduan dan unit pelayanan cepat yang langsung menindaklanjuti masalah di lapangan, agar wisatawan merasa nyaman dan masyarakat terbantu. Dan prinsip yang ketujuh atau yang terakhir yaitu keadilan atau equity. Keadilan dalam pengelolaan wisata belum sepenuhnya tercapai. Banyak warga lokal tidak mendapat manfaat ekonomi yang adil, sementara pengusaha besar lebih dominan. Pemerintah harus menjamin semua pelaku, terutama warga sekitar, mendapatkan kesempatan dan akses yang seimbang dalam kegiatan ekonomi wisata. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari pemaparan tadi dapat kami simpulkan bahwa secara keseluruhan, fenomena lonjakan wisata di Danau Meninjau saat libur Idul Fitri memperlihatkan pentingnya penerapan prinsip good governance yang lebih serius. Kelemahan dalam partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas supremasi hukum, dan responsivitas dan keadilan menyebabkan kualitas pelayanan publik menurun, menurunkan kepuasan wisatawan, dan membahayakan keberlanjutan pariwisata lokal. Pemerintah daerah harusnya melakukan reformasi manajemen kawasan wisata secara menyeluruh dengan pendekatan good governance agar Danau Meninjau tidak hanya menjadi destinasi musiman, tetapi juga ikon dari pariwisata berkelanjutan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.